Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6A dan anak-anak kelas 6B. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kembali lagi dengan Bu Vita dalam pembelajaran home learning. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran matematika. Sebelum belajar, seperti biasa kalian jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Nah, hari ini kita akan membahas masih di materi lingkaran ya. Lebih spesifiknya itu tentang keliling dan luas lingkaran. Nah, hari ini Ibu hanya akan membahas soal-soal yang sudah kalian kerjakan di pertemuan lalu atau pertemuan kemarin ya. Yang Ibu beri tugas 10 soal ya nak ya. Jadi nanti silahkan diperhatikan dan boleh cocokkan mungkin yang ada yang salah. Oh, saya salahnya di sini. Oh, berarti pengerjaannya seharusnya seperti ini, ya. Oke, baik, langsung kita mulai ya, Nak ya. Nah, ini yang pertama ya, ada soal nomor 2 ya. Di sini soalnya adalah sebuah taman berbentuk setengah lingkaran seperti gambar berikut. Nah, di situ ada diketahui jari-jarinya adalah 28 cm. Berarti keliling tamannya berapa? Nah, langsung kita kerjakan ya. Berarti jari-jarinya 28. Mohon maaf ya kalau misalkan tulisannya jelek ya nak ya. Yang penting bisa terbaca. Nah, kelilingnya berapa? Nah, langsung kita cari. Nah, di situ adalah dia setengah lingkaran. Berarti di sini kita kalikan dengan setengah, baru kita masukkan rumusnya. Pi kali R. Setengah. Nah, untuk jari-jarinya, karena di sini 28-nya bisa dibagi dengan 7, berarti dia menggunakan 22 per 7 dikali 28. Kita perkecil dulu, ini bisa ya dibagi 1. Ini 1. Ini dengan ini bisa ya, 7 dibagi 7, 1. Dan ini 28 dibagi 7, 4. Jadi maksudnya Bu Vita dicoret-coret itu seperti apa sih? Jadi yang antara pembilang dan penyebut itu diperkecil. Ya, dibagi dengan bilangan yang sama. Ya, seperti itu. Berarti ini tinggal 1 dikali 1, 22 dikali 4. 1 kali 1-nya nggak usah ditulis. Nah, berarti hasilnya adalah 88 cm. Berarti jawabannya yang A. Oke, paham ya? Berikutnya sekarang yang nomor 4 ya. Nah, di sini ada keliling bangun datar berikut adalah, nah berapa? Di sini kita analisa dulu ya. Di sini ada yang lingkaran kecil itu ada 4. Ya, dia bentuknya setengah-setengah. Berarti dia kalau ada 4 kita gabung berarti ada 2. Ya, ini lingkaran 1 yang Bu Vita checklist, ini adalah lingkaran yang kedua yang Bu Vita beri tanda ini, ya. Dan ini adalah lingkaran yang ketiga. Ya, yang ini. Oke, Bu Vita sebentar biar enggak bingung. Warnanya beda aja. Nah, yang checklist merah tuh lingkaran ketiga. Nah, karena lingkaran pertama dan lingkaran kedua itu sama ya nak ya, jadi itu nanti langsung kita kerjakan, dia menjadi lingkaran yang pertama ya. Jadi yang kecil itu lingkaran pertama, yang besar itu lingkaran yang kedua. Oke, sekarang yang lingkaran kecil itu diketahui kalau dari sini sampai sini 28, berarti kalau separohnya ya, separohnya berarti diameternya, diameter yang kecil berarti itu adalah 14 cm. Jadi dari 28 yang ini ya, yang ini itu dibagi dengan 2 ya, karena lihat nih dari sini kan tuh. Oke, baik, berikutnya kita cari dulu kelilingnya yang kecil ya. Ini keliling yang kecil. Oke, benar ya.
Ini diameter yang kecil, keliling yang kecil, gini ya. KK itu keliling lingkaran kecil. Nah, karena tadi ada 2, berarti kita tekan 2. Nah, karena di sini pakai diameter, kita menggunakan diameter saja ya. Berarti Pi dikali D2. Nah, diameternya di sini 14, berarti dia bisa dibagi dengan 7. Pakai 22/7 dikali 14. Ini bisa ya. 2 kali 2, 44. Dikali dengan 2. 88 cm. Begini. Oke, nah sekarang yang diameter untuk yang besar ini bukan diameter ya, yang 28 ini. Ya, yang ini ke sini. Yang ini Bu Vita garis, ini adalah jari. Berarti kita menggunakan bukan diameter. Yang diketahui berarti jari-jari yang besar. Oke. Jari-jari yang besar itu adalah 28 cm. Nah, berarti kelilingnya, karena di situ bentuknya 1/4 ya nak ya, berarti kita kalikan dengan 1/4 kali 2 kali pi r. 1/4 dikali 2. Pi-nya karena dia bisa dibagi dengan 7 berarti 22/7 dikali 28. Sini 2, sini 1 ya. Sini bisa lagi, sini 11 ya kan, 22 dibagi 2 kan bisa. Tadi 1, sini 4. Berarti 11 dikali dengan 4, hasilnya adalah 44 cm. Nah, berarti kelilingnya, keliling keseluruhan, gitu aja ya. Keliling yang kecil ditambah keliling yang besar. Hasilnya adalah 88 ditambah 44. 120 tambah 12, 132 cm. Nah, itu jawabannya ada di C. Oke ya, paham ya sampai sini? Oke, berikutnya sekarang. Yang nomor 8. Nah, sebuah lingkaran diletakkan pada sebuah persegi seperti diperlihatkan gambar berikut. Luas daerah yang diarsir. Nah, berarti di sini hanya luas daerah yang hijau ini ya nak ya. Ini sama ini. Nah, langkah yang pertama kita cari luas perseginya dulu. Kalau di sini 20 cm, ini kan berarti dia sama halnya di sini kan. Berarti dia separuhnya sisinya kan. Berarti sisinya adalah 21 dikali 21. Jadi sisinya itu dia separuhnya jari-jari. Kalau sisi keseluruhan berarti dia sama halnya dengan diameter lingkaran tersebut. Berarti 2 kali jari. Berarti 21 dikali dengan 2. Nah, hasilnya adalah 42 cm. Kemudian luasnya, luas persegi gini ya, biar gampang. Kan sisi dikali sisi. 42 dikali 42. Hasilnya adalah 1764 ya, cm persegi. Kemudian kita cari yang lingkarannya. Nah, di situ kan diketahui tadi jari-jarinya ya nak ya. Jari-jarinya itu adalah 21 cm. Nah, sekarang berarti luasnya, luas lingkaran pi r
kuadrat. Nah, karena bisa dibagi dengan 7, berarti pakai 22/7 ya. Dikali 21 kuadrat. Nah, kalau Bu Vita begini, Bu Vita pecah biar nanti ngitungnya itu gampang. Nah, ini 1, sini 3. Mohon maaf. Sini 3 ya. Berarti 66 dikali 21. Itu hasilnya adalah 1386 cm persegi. Nah, berarti kalau mencari luas daerah yang diarsir, ya, luas arsir gitu ya. Itu berarti luas persegi dikurangi luas lingkaran. 1764 dikurangi 1386. Nah, di sini hasilnya adalah 378. Nah, ini kalau dia 4 ya, Nak ya. Kan kalau lingkaran, maaf, kalau persegi dikurangi lingkaran, jadi 4-4-nya ini. Nah, karena yang diambil hanya 2, berarti ini kita bagi dengan 2. Nah, hasilnya adalah 189 cm persegi. Jawabannya yang A. Nah, jadi kalian harus teliti ya, karena sampai yang sini pun ya, sampai 378 di situ sudah ada jawabannya. Jadi harus lebih teliti, dikerjakan sampai selesai ya. Oke, berikutnya paham ya sampai sini? Berikut. Nah, sekarang nomor 9. Nah, di sini luas bangun datar berikut adalah, kemarin banyak ya anak-anak yang salah di soal yang nomor 9 karena anak-anak kurang teliti. Nah, di sini ini tuh bukan belah ketupat ya. Ini adalah persegi, Bu. Perbedaannya belah ketupat dan persegi itu apa? Misalkan Bu Vita ada belah ketupat. Kalau belah ketupat itu nanti dia ada garis titik-titik di tengah yang membagi ya, yang silang seperti ini. Nah, ini nanti namanya dia adalah diagonal 1 dan satunya adalah diagonal 2. Nah, kalau persegi kan dia biasa seperti ini. Kalau misalkan dibalik atau bentuknya biasa ya. Nah, misalkan biasa seperti ini tetap dia nggak ada garis tengahnya. Nah, misalkan kalau seperti ini, Bu. Ya, seperti persegi seperti ini, tapi juga seperti ini. Nah, itu bisa jadi dia adalah belah ketupat juga ya. Karena persegi itu dia tidak mempunyai panjang diagonal. Seperti itu ya perbedaannya ya. Nah, sekarang kita kerjakan. Ini yang lingkaran dulu. Nah, dia kan berarti otomatis 14 ini dia sisi atau diameternya ya. Diameter lingkaran. Nah, berarti sekarang diameternya adalah 14 cm. Berarti luas lingkaran PR kuadrat ya. Ini kita cari jari-jarinya saja biar gampang. Berarti di sini 7. Pi kali R kuadrat. Ini bisa ya dibagi dengan 7, berarti pakai 22/7 kali 7 dikali tuh 7. Bu Vita langsung aja enak ya. Biar cepet. Berarti 22 kali 7, 154 cm persegi. Nah, sekarang karena tadi sisinya sama ya, sisi itu sama dengan diameter, berarti di sini 14. Berarti luas persegi sisi dikali dengan sisi, 14 dikali 14, hasilnya adalah 196 cm persegi.
6 cm persegi. Nah, berarti luas keseluruhan, gini ya, kita singkat nggak apa-apa, luas lingkaran ditambah dengan luas persegi. Nah, berarti 154 ditambah 196. Hasilnya adalah 350 cm persegi. Itu jawabannya yang D. Nah, jadi yang masih salah, tahu ya kesalahannya ya. Oke, berikutnya. Yang nomor 11. Perhatikan bangun datar berikut. Nah, luas bangun datar di atas adalah, ini gampang banget ya, ada persegi dan lingkaran. Nah, sisinya ini sama seperti tadi ya, itu bahwa sisinya itu sama dengan diameter atau diameternya. Nah, kita cari yang persegi dulu, berarti dia 20. Luasnya S dikali S 20 dikali 20, hasilnya adalah 400. Kemudian karena di sini diameternya ya, diameternya adalah 20, berarti dia jari-jarinya adalah 10 cm ya. Ini cm ya Nak ya. Ini tadi cm persegi, harus dikasih satuan. Sekarang luas lingkarannya. Karena di situ setengah, berarti kita kalikan dengan setengah. Nah, seperti ini. Jadi diperhatikan juga lingkarannya bentuknya seperti apa. Nah, setengah dikali, karena 10 nggak bisa dibagi dengan 7, berarti dia menggunakan 3,14 dikali dengan 10 kuadrat. Setengah dikali 3,14 dikali dengan 100 ya. Berarti setengah dikali 314 ya. Jadi komanya mundur karena ada 02. Ini kita bagi dengan 2. Nanti hasilnya adalah 157. 157 cm persegi. Nah, berarti luas keseluruhan itu luas persegi dikurangi luas lingkaran. Nah, 400 dikurangi 157 hasilnya adalah 243 cm persegi. Jadi jawabannya yang B. Oke, paham ya sampai sini ya. Sekarang berikutnya kita ke soal yang nomor 12. Luas daerah yang diarsir adalah, nah di sini diperhatikan ya, ini adalah bentuk lingkaran semua. Cuman dia berbeda bentuknya. Ini bisa kita tulis 1, ini 2, dan ini yang ketiga. Ya, kita sekarang cari yang luas yang pertama dulu. Ya, luas yang pertama. Tuh di situ berarti diketahui diameternya kan? Kalau luas yang pertama berarti di sini diameternya. Berarti ini diameter yang ke-1. Berarti 20 ditambah 8. Berarti diameternya adalah 28. Kalau cari jari-jarinya dia adalah 14 cm. Biar gampang kalau pakai jari-jari ya Nak ya. Jadi tidak usah dikalikan dengan 1/4. Nah, sekarang luas 1 kita cari.
Oke. Ini setengah ya, setengah kali pi R kuadrat. Nah, kalau pakai jari-jari kan harus setengah dikali 1/4 kan kayak gitu. Jadi mending kita cari jari-jarinya, tinggal bagi aja dengan 2. Pi-nya bisa ya dibagi dengan 7 ya, berarti 22/7 kali 14 kali 14. Langsung Bu Vita pecah aja ya, biar gampang. 1, ini 11, ini 1, 2 ya. 11 dikali 2 dikali 14. 11 dikali dengan 2 dikali 14. Nah, itu ketemu hasilnya adalah 308 cm persegi. Nah, sekarang yang luas kedua. Luas kedua yang ini ya. Nah, di sini diameternya adalah 20. Nah, berarti jari-jarinya adalah 10 cm. R-nya kok panjang yang atasnya ini. Nah, oke. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Dia tetap ya, bentuknya karena setengah lingkaran. Pi R kuadrat setengah, karena nggak bisa dibagi dengan 7, berarti pakai 3,14. 3,14 dikali dengan R-nya 10⁻². Setengah dikali 3,14 kali 100 ya. Nah, ini nanti ketemu gini kan, setengah kali 314. Seperti yang tadi ya, 157 cm persegi. Nah, sekarang yang luas ketiga. Luas ketiga, di situ dia diketahui diameternya adalah 8 cm. 8 cm. Nah, berarti jari-jarinya, mohon maaf, R-nya ya. R-nya berarti 4 ya, 4 cm. Nah, berarti luas ketiga dia pakai setengah kali pi R kuadrat. Bentuknya kan karena sama-sama setengah ya, berarti setengah. Karena 4 nggak bisa dibagi dengan 7, kita kalikan dengan 3,14 kali 4⁻². Setengah kali 3,14 ya, dikali 16 ya ini. Nah, ini kita coret 1. 8 ya, berarti 3,14 dikali dengan 8 itu nanti akan menemukan 25,12. Nah, kemudian cari daerah atau luas daerah yang diarsir ya, itu sama dengan luas 1 ya, kita kurangi luas 2, kemudian kita kurangi luas yang ketiga. Luas satunya di situ tadi berapa? 308 ya, kok 400, mohon maaf. Yang 400 kan yang persegi tadi ya nak ya, 308 dikurangi 157 kurangi 25,12. Nah, nanti ketemu hasilnya 125,88 cm persegi. Berarti jawabannya yang C ya. Sampai sini paham ya? Jadi ngerjainnya itu satu persatu. Kalau nggak satu persatu dan nggak teliti, nanti nggak ketemu jawabannya. Ini agak ini ya nak, Bu Vita garisin ya biar nggak bingung ya.
Ini. Terus ini punyanya yang kedua. Oke. Sebentar. Ini tadi 1 ya. Nah, oke. Baik, berikutnya ya. Kita lanjutkan soal berikutnya, itu soal yang ke-13. Nah, ini anak-anak banyak banget yang bingung. Nah, diperhatikan ya, biar paham ya. Ini ada gambar berikut, itu keramik hias, ukurannya adalah 14 x 14 cm. Jadi dia kalau keramik kan bentuknya mesti persegi ya nak ya, kayak gitu. Nah, luas bagian yang diarsir adalah berarti yang warna kuning itu berapa? Nah, ini kita itu dulu. Yang gampang aja dulu. Ini kan ada 3 bangun ya. Luas persegi yang di dalam, yang ini. Maaf, yang dari luar saja ya, yang gampang. Yang di luar 1, lingkaran, kemudian sama luas persegi yang di dalam. Nah, sekarang kita cari dulu yang luas yang ke-1. Itu gampang banget, dia kan persegi, berarti sisinya 14. Nah, luas 1 berarti S dikali dengan S, 14 dikali 14, 196 ya. 196 cm persegi. Nah, kemudian untuk luas lingkarannya. Luas lingkaran. Nah, luas lingkaran kan posisinya ini ya nak ya. Ini ya, Bu Vita kasih garis merah aja. Pakai tinta merah. Ini kan kalau ke sini 14. Berarti kalau separuhnya sampai sini, ya, dia adalah 7. Kalau sampai sini berarti dia 3,5. Ya, separuhnya 7 kan 3,5. Nah, berarti ini hitungannya lingkaran ini. Nah, ini ya sampai sini. Ini kan 7. Ini kan tadi 14. Kalau sampai titik sini, ya, titik sini itu 3,5. Oke, kelihatan ya. Kalau sampai sini, dia separuhnya berarti 7. 3,5, 7 tambah 3,5 lagi, berarti 10,5. Ditambah 3,5 lagi, nanti hasilnya di sini adalah 14 yang ini. Ya, berarti diameternya, ya, untuk diameternya si lingkaran itu adalah 7 cm. Nah, berarti kalau jari-jarinya dia ada 3,5. Kayak gitu. Nah, sekarang kita cari luas yang kedua. Nah, kita perhatikan di sini karena ada 4 dan bentuknya setengah, berarti dia ada 2 lingkaran. Karena kalau pakai jari-jari 3,5 nanti ngitungnya itu susah, kita pakai yang 1/4 aja ya. I kali D kuadrat. Jadi kalian itu kalau menghitung yang gampang aja yang kalian pakai. Nah, seperti itu. Sini 22/7 dikali 7 kali 7 ya, langsung saja ya. Kalian tahu ya dari mana itu. Ini 2, ini 11. Ini kita bagi lagi 1, sini 1. Sini 1, sini 1. Berarti 11 dikali 7 adalah 77 cm. 77 cm persegi. Nah, kemudian yang luas ketiga. Luas ketiga itu berarti dia yang ada di dalam ini kan, persegi yang di dalam. Nah, sama yang tadi yang titik yang di sini itu 3,5. Kalau masuk ke separuhnya adalah 7. Nah, sama halnya ini adalah 7. Dia kan sama seperti diameternya lingkaran yang tadi. Nah, berarti dia sisinya adalah 7. Nah, kayak gitu. Jadi diperhatikan benar-benar gambarnya. Nanti kalau kalian bisa memperhatikan, menganalisa gambarnya, itu pasti gampang. Ini kan dulu di kelas 4 sudah diajarin ya cara menentukan sisi yang hanya diketahui beberapa saja. Nah,
Nanti bukunya di kelas 4 bisa dibuka lagi. Sebentar. Oke, Bu Vita hapus dulu. 3-nya nggak kelihatan soalnya. Berarti S dikali dengan S. 7 dikali 7 berarti 49 cm per segi. Nah, sekarang berarti luas daerah yang diarsir, luas arsir atau keseluruhan juga boleh ya, silahkan. Itu luas 1 kurangi luas 2 kurangi luas 3. Atau misalkan Bu, saya seperti ini Bu. Luas 1 dikurangi luas 2 ditambah luas 3. Boleh sama saja nanti ya hasilnya ya. Nah, ini 196 kurangi 77 dikurangi 49. Hasilnya adalah 70 cm persegi. Itu jawabannya ada di A. Oke ya, sampai sini ngerti ya. Jadi kalau pakai yang ini pun, yang ini ya, yang ini itu juga sama, nanti akan menemukan jawaban 70 cm. Oke, berikutnya kita akan bahas soal yang nomor 14. Nah, kalau ini gampang banget ya. Ini yang satu, yang kedua, yang ini. Ya, karena dia sama, kita anggap saja ini kedua. Oke, yang pertama sekarang. Luas lingkaran yang pertama itu berarti diameternya ya. 28 cm. Kalau kita cari jari-jarinya berarti 14 cm. Nah, langsung kita cari luas 1 karena bentuknya setengah. Setengah kali pi r kuadrat. Setengah dikali, bisa ya dibagi dengan 7, 22/7 kali 14 kali 14. Ini 1, ini 2. Ini kita coret bisa ya. Kita coret berarti 22 dikali 14. Nanti ketemu hasilnya 220 sama 88. 308 ya. 308 cm. Nah, sekarang yang luas kedua. Luas kedua ini kan, nah ini langsung dia ke jari-jari ya. Tuh, jari-jarinya adalah 14 cm. Nah, berarti karena dia ada 2 dan sama, berarti 1/4 ditambah 1/4, dia berarti setengah ya. Nah, setengah dikali pi r kuadrat. Setengah dikali 22/7. Jari-jarinya 14 kali 14. Nah, sama ya nak ya, seperti yang atas ya. Itu kan cuman gambarnya aja dibalik, dipotong terus dibalik, kan jari-jarinya sama. Ini 1, sini 2. Kita coret 1, 22 dikali 14. Mohon maaf, coret, aduh, sebentar. Itu 308 cm persegi. Maaf, ini tadi lupa, belum ada perseginya. Nah, berarti luas keseluruhan, luas 1 ditambah luas 2. Nah, hasilnya 308 ditambah 308, 616 cm persegi. Itu yang jawaban yang C. Jadi tahu ya asalnya ya. Nah, berikutnya
Yang nomor terakhir, nomor 15. Ya, nomor 15 di sini, nah ini juga gampang banget ya. Ini kan otomatis ini yang pertama persegi panjang, yang kedua adalah setengah lingkaran. Ini kalau kita tarik titik-titik ke bawah seperti itu. Oke, luas persegi panjang aja dulu, yang gampang. Panjangnya di situ berarti 18 ya. Panjangnya 18. Lebarnya yang bawah 7 cm. Nah, berarti luasnya panjang dikali dengan lebar. 18 dikali dengan 7. 70 sama 56. 126 ya. 126 cm persegi. 126 cm persegi. Kemudian yang lingkaran. Nah, di sini ya, itu kan udah diketahui jari-jarinya 7. Nah, ini kan gampang karena semuanya sudah diketahui. Jadi kalian nggak terlalu susah menganalisanya. Nah, berarti setengah kan bentuknya kali pi r kuadrat. Setengah dikali 22/7 dikali dengan 7 kali 7. Kita coret 1, 11. 11 kali 7 adalah 77 cm. Nah, luas keseluruhannya ya, itu berarti luas persegi panjang ditambah luas lingkaran. Luas persegi panjangnya berapa? 126 ditambah 77. Hasilnya adalah 203 ya. 203 cm persegi. Nah, jawabannya yang B. Oke, nanti yang salah, salah saya ada di sini nih. Nah, nanti bisa dipelajari lagi ya nak ya. Oke, lanjut. Tugas hari ini nanti silahkan dikerjakan. Kalau kemarin kan yang Romawi A, nah sekarang yang Romawi B, nomor 1 sampai dengan nomor 10. Ya. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita selesaikan yang Romawi C ya. Jadi silahkan nanti dikerjakan yang nomor 1 sampai 10, Romawi B evaluasi pelajaran 3 halaman 93 sampai 94. Kalau masih ada yang bingung dan ada kendala, nanti kalau di kelasnya Ibu di kelas 6A itu tanya ke Bu Vita. Kalau kelas 6B silahkan nanti tanya ke Bu Mega ya. Oke, berikutnya Ibu ucapkan terima kasih banyak sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Kalian semangat belajarnya dan selalu jaga kesehatan ya. Yang semangat soalnya sebentar lagi kita akan melaksanakan PTS ya. Mudah-mudahan semuanya diberi kelancaran dan kemudahan. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.